keponakan kita yang masih kecil, ketika ngudang dengan la ilaha, itu rahasianya. Kenapa kok apa itu namanya, kita disuruh buka, ternyata ada rahasianya. Jadi kalau ucapannya ketika masih kecil dibuka la ilaha illallah, nanti akhirnya ketika meninggal la ilaha illallah, dosanya itu tidak akan dibatalkan oleh Allah. Terus kita dulu ketika buka pertama kali ucapan apa ya? Waktu masih kecil. Nggak ingat. Wow, wala. Masalah. Nggak ingat. Ya. Kan tahu kan orang lagi kita kan. Makanya nanti kalau hutang bayi belum bisa ngomong, hutang dengan la ilaha. Makanya kan kayak zikir-zikir yang di pakai pujian itu bisa pakai mudah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ketika hutang puja dibuka dengan la ilaha, harapannya nanti ditutup juga dengan la ilaha. Kita ini tidak tahu ya. Berarti tidak ada yang tahu gini baca la ilaha yang pertama. Ya nggak tahu. Bisa saja ada yang tahu Pak. Oh gitu. Saya baca ada mbah apa itu namanya, hidupnya masih lama, dia tahu anaknya, tahu cucunya, tahu cicitnya. Terus mbah ini tahu cucunya meninggal tahu. Hanya di cara mendidik anak kecil itu diantaranya ucapan pertama kali adalah la ilaha. Terus pertama kali yang ditahnik madu apa kurma ya, sini cetaknya dikasih kurma supaya akhlaknya manis seperti akhlaknya, seperti spiritnya kurma. Jadi orang mukmin itu harapannya akhlaknya itu manis. Yang manis akhlaknya, bukan ucapannya. Maniskan perbuatan, bukan ucapan. Yang bahaya kan dibalik nih Pak. Ucapannya manis ternyata menipu. Kan banyak orang tertipu dengan ucapan-ucapan manis ya. Janji-janji palsu itu kan banyak. Ustadz ucapannya manis tapi ternyata menggerogoti. Kan banyak gitu, banyak terlena. Kembali ke daerah Allah, jadi kita yang tidak tahu nih diusahakan setiap hari minimal berapa? 100 ya. Makanya setelah sholat kalau kita hitung 20 kali 5 100. Karena siapa yang setiap hari baca la ilaha illallah, datang di hari kiamat mukanya seperti bulan purnama. Sederhana Pak ya, tapi wabah Pak. Nah makanya kalau kita minta menekuk kepada Allah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah mudahkan saya untuk mengingat Engkau, nanti akan diberi pertolongan Allah. Jadi kan nggak bisa ngaji, tapi nangis ya Allah saya nggak bisa ngaji, ya Allah jangan sampai hidup sekali nggak bisa ngaji ya Allah. Dengar ketukannya dengan terus setiap hari mengetok. Bukan. Nah ternyata lama-lama bisa. Tiba saatnya. Langsung hatam. Langsung bisa Yasin, coba baca Yasin. Yasin. Atau Nun. Barang siapa yang awal katanya la ilaha illallah maka dan akhir katanya la ilaha illallah maka dosanya tidak akan ditanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun melakukan dosa 1000 kali dan hidup 100 tahun, 1000 tahun. Jadi la ilaha illallah ini bisa bermakna zikir, bisa bermakna doa, bisa digunakan macam-macam. Seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, pakai doa. Jadi zikir itu bisa pakai doa.
Waqala mangqala la ilaha illallah min ghairi ajabin qara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabu. Waqala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane waqala kang ngucap sapa man la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ujub. Ujub itu merasa bangga. Ada ujub, ada riya. Kalau riya itu timbul karena kumpul sama orang. Kalau ujub itu jenengan sendirian. Nah, terus merasa soleh, merasa jadi orang yang ingat, merasa jadi orang banyak zikir, itu namanya merasa. Padahal zikir itu datang dari Allah. Kekuatan kita berzikir ibadah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu. Tanpa ujub toro mongko mabur apa pihak lawan la ilaha illallah ta'irun, sesuatu yang mabur. Bila ilallah itu akan menjadi burung, ya, yang mabur tahtal arsy, ingatasi arsy. Jadi dia berterbang di bawahnya arsy. Yusabiqu kale maca tasbih, ma musabiqin sertane wong kang maca tasbih. Ila yaumil qiyamati marang sampai dina kiamat. Wa yutakuran den tulis lahu kedheman apa sawabu ganjarane ta'irun. Jadi banyak ya. Jadi amalan-amalan kita itu akan dijadikan bentuk rupa. Sama kayak kematian. Kematian itu nanti dijadikan bebas terus dipotong. Terus nggak ada kematian lagi. Ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, keikhlasan, itu nanti akan dijadikan burung, ya Allah. Dan burung itu terbang di bawah arsy sampai hari kiamat. Sama kayak kita wudhu nih, wudhu. Belasan hadis lain, pada siapa yang wudhu terus menetes, itu nanti dijadikan malaikat wudhunya, terus memintakan ampun kepada orang yang wudhu. Kalau wudhunya sama kayak sholat, gitu juga sholat. Orang sholat nih, kalau sholatnya baik, itu akan dilupakan makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memintakan ampun kepada orang yang sholat. Tapi kalau sholatnya nyat-nyat, gak khusyuk, asal-asalan, disia-siakan, hanya sholat, akan dilupakan oleh Allah sebagai makhluk yang mendoakan buruk sama orang yang sholat. Sholatnya bisa berbuat sesuatu terus mendoakan buruk sama yang sholat. Air ini bisa jadi energi dalam bentuk lain. Betul ya? Setrum bisa jadi bentuk lain. Pakai nyetel musik, akhirnya semangat bekerja. Kan? La ilaha illallah diucapkan dengan ikhlas di malam hari dalam kesendirian, ya, nggak mengharap apa-apa. La ilaha illallah itu saja dibaca dengan memanjangkan itu dihapus dosanya 40 tahun. Terus dilupakan kayak begini. Masih banyak sekali fadilah mengucapkan la ilaha. Kita harus membedakan antara zikir dan doa. Zikir itu dilakukan ya semata-mata mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sehari-hari itu ada waktu tertentu. Kita malam hari, kita merenung, nggak minta apa-apa nih. Hanya mengkhususkan waktu untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah. Nggak bisa tidur juga nggak bisa, mau makan sudah malas, ngaji kok bosan. Sambil tafakur, la ilaha illallah. Di zikir itu ada yang bilisan, ada bilqol. Zikir bilisan, bilqol. Zikir bilisan, kalau lupa nggak ingat zikirnya, itu ada yang mengatakan diberi pahala, ada yang tidak. Tapi di sini di kitab Irsyadul Ibad ini dijelaskan, ada yang mengatakan bahasanya, Ibnu Hajar mengatakan bahasanya orang itu zikir walaupun lupa artinya tetap diberi pahala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lupa artinya, Ibnu Hajar tetap dapat pahala.
pahala dengan fadilah beda Pak ya. Ya kan? Fadilah Pak, pahala dengan fadilah ya. Jenengan kalau kayak gini tadi ya, dengan la ilaha illallah diantaranya fadilahnya adalah dilupakan burun fadilahnya tetap dapat pahala kan ya kan. Orang yang bersedekah diantara fadilahnya dijauhkan dari mara bahaya, musibah, tetap dapat pahala. Bedakan antara fadilah dengan pahala. Dengan bekerja dapat fadilah, dapat keuntungan materi, dapat pahala juga, dapat pahala fisik, tidak bergantung dengan orang, badannya bergerak, pikirannya bergerak, hidup. Melaksanakan perintah itu banyak kebaikan. Di barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, maka akan dilupakan burung yang akan berterbang di bawah aras sambil bertasbih bersama yang bertasbih sampai hari kiamat, dan dihitung pahalanya buat orang yang mengucapkan la ilaha. Gantil betul Mbak? Gantil kan? Tapi ngelaporan sih. Tapi apa? Makanya ujung itu susah ya ujung itu. Ya enggak jadi. Makanya belajar. Makanya kan belajar. Tirakat paling berat kan ini. Tirakat api yatin Pak. Bersanya hati. Ini. Terus sampai akhir ayat belajar itu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sakare mempalakan wa hafalan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan, sekali saja, seambalan, lawan seambalan ghufira mongko den ngapura lahu kedeman apa dulu dosa-dosa iman wa ingkarat senajan apa dulu itu misalah zabatil bakhri padha karo unduke sedaya. Subhanallah. Banyak la ilaha. Jangan capek la ilaha illallah, walaupun sudah capek pahalanya tetap dicatat. Kebaikan walaupun kita capek tetap abadi. Tapi kalau keburukan sudah lupa senangnya, sisanya tetap dicatat. Makanya keburukan tetap kita ingat ya. Tadi kembali ke masa ujub ya, yang hadis pertama tadi itu bahasanya kenapa orang itu kok penting mengingat dosa, supaya ingat bahasanya kita tuh banyak punya kesalahan sehingga enggak ujub. Ujub itu kalau menggelora itu lupa kita dengan salah kita, lupa dengan salah, bahaya nanti kalau ditukar nih kebaikannya dengan keburukan enggak seberapa. Karena lupa dengan kesalahan, lupa bertaubat. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja maka diampuni dosanya, senajan dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sudah adalah bentuk-bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu. Kalau kita nggak sayang, nggak disayang Allah, kita nggak dipertemukan dengan hal tersebut. Bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan fadilah-fadilah dan keuntungan dalam beramal. Sederhana, Ini fadilahnya besar. fadilahnya besar sekali. Wa qala idza marral mu'minu tatkalane lewat sapa mukmin wong mukmin alal maqabir ing atase kuburan lewat Tunggal Sari, lewat kuburan Manasari, lewat Sidikarya, lewat Sangla. Faqala jur ngucap sapa wong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawaro mongko menyinari sapa Allah, memberikan cahaya sapa Allah kal kubur ing mengkono-mengkono kuburan. Kuliah sekabehane. Orang yang banyak dosa maupun tidak semua dapat cahaya.
wa ghafara lan ngapura sapa Allah liko iliha maring wong kang ucapkan doa tersebut. Wa katabala nulis lan kedhe wong apa lawan tulisan alfa alfi hasanatin. 1000 kebaikan. 1000 ribu itu berapa Pak? 1000 kali 1000 juta. 1 juta. Mengucapkan dua kayak tadi itu, la ilaha illallah itu diganjar 1 juta kebaikan. Wa rafa'alan ngangkat lahu kedhe wong lahu marang wong alfa alfi darajatin. Kelawan 1000 derajat, 1 juta derajat. Wahatoran menghapus anhu saking man alfa alfi sayatin lawan 1 juta keburukan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuburannya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kuburan itu gelap. Kuburan itu gelap. Nanti kalau bisa jenengan catat Pak, ya. Dengan catat nanti kalau lewat kuburan, Baca ini. baca. Itu ada sebuah cerita, ada orang itu lewat kuburan baca sholawat. Terus lupa nggak baca sholawat. Malamnya itu didatangi para zombie bahasanya gitu. Mana kamu nggak? Kamu yang mana? Rumahnya? Nah, terus dia konsultasi. Tapi masalah itu saya lupa nggak baca sholawat. Terus lewat sana lagi baca sholawat. Akhirnya nggak didatangi lagi. Jaga no. Nah, jadi orang yang di kuburan itu menjaga no. Nadong Minta. mal mayit illa kal gharib al mughawis. Tidaklah mayat itu kecuali seperti orang tenggelam yang mengharapkan pemberian. Arab ya. Dia nunggu pemberian. Makanya ketika jenengan apa itu namanya al-fatihah ila jami'il kubur, mereka itu dapat kiriman semua. Yang ahli mereka masuk. Jadi ada pahala khusus, ada pahala umum. Ada pahala khusus, ada pahala umum. Nah, orang-orang yang nggak pernah dapat kiriman, ya, orang nggak pernah dapat kiriman sedih, Pak. Dapat kiriman umum. Ya, anak saya itu di Jakarta Pak ya. Itu kalau saya waktunya jenuhan atau kunjungan itu sedih Pak, karena nggak ada orang tua datang. Jauh kan ya. Waktu masih di Lamongan banyak yang datang, Kak Budinya, ya adik saya datang. Nah setelah jauh nggak ada yang jenguk. Solusinya apa? Dia megang HP video call. Tuh orang tuanya ini. Nah orang di kuburan itu nggak ada yang datang Pak, nggak ada yang ngirim. Ya. Kalau orang yang sudah biasa dapat kiriman nyantai, nggak arep-arep. Ceritakan ada orang itu rebutan, ahli kubur itu rebutan ngambil paketan. Terus ada yang nyantai-nyantai. Ibu sama kok nyantai Mbak? Iya. Saya udah paketan gede, nggak mikir gitu. Anak saya itu setiap kemis nahdili saya. Setiap kemis nahdili saya, bahasanya gitu. Saya sudah dapat kiriman dari keluarga saya. Makanya kayak kemarin baca buku itu kan, ya Allah untuk fidah itu mengerjakan orang tua bertunjuk. Di antara cirinya anak soleh adalah mendoakan orang tua. Misalkan setiap sholat mendoakan orang tua. Itu di sebelum akhir salam kan disampaikan waktu Ya. itu baca Lebih firli. lebih pilih Yang kelima, sampai di lebih firli wali-wali, lebih firli warham. Sampai warham aja lah. Itu kalau pakai imam nggak boleh panjang-panjang gitu. Jadi itu saran atau nasihat dari kiai-kiai khusus. Tapi kalau imam nggak boleh panjang-panjang, nanti yang lama belakang ngelamun nanti. Imam itu harus tengah-tengah.
Antara yang khusyuk sama yang enggak itu harus terakomodir. Kalau Makanya- di haram itu kalau subuh dia panjang Pak Ustaz. Nggih. Tapi kalau pas waktu-waktu duhur apa tuh pendek dia. Nggih. Jadi subuh itu istimewa panjang. Kalau di subuh itu kan kita nggak nggak banyak kesibukan. Biasanya lebih fokus. Di sana banyak kita gunakan hati kita, pikiran kita untuk fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang pedagang, Pak. Pedagang itu kalau bisa cepat-cepat selesai. Kadang-kadang sebelum subuh itu berangkat dia, berangkat. Ada gitu juga. Lupa subuhnya. Sebelum subuh berangkat, subuh di warung ada gitu. Ada yang ngedek bubur. Jadi tengah sholat inget buburnya gitu. Ada yang kerja jauh, waktu kalau Tasik kerja ke Nusa Dua, sudah mikir nih maksudnya, ya mau ke Nusa Dua ya. Dari Sesetan ke Nusa Dua, astagfirullah, ini apa caranya? Waktu masih terima order foto juga. Dan kita bayangkan kan antara di simpang Dewa Ruci itu kan sampai ke Nusa Dua, gimana nanti supaya nggak ketinggalan murid di sana tuh. Orang mikir. Kalau imamnya kepanjangan. Di orang sholat itu banyak yang dipikirkan. Nggih. Begitu kita mau Nah, masuk untuk sholat langsung biar bisa khusyuk itu gimana Ustaz? Ada triknya apa enggak? Eh. Apa ada doanya? Makanya kan sebelum doa itu kan Kalau saya lagi belajar. pembukanya dari wudhu kan, Ya. pembukanya dari wudhunya. Wudhunya Pak ya itu, walaupun sudah punya wudhu ketika datang waktu sholat itu wudhu khusus untuk sholat. Dijawab dari wudhu itu. Al-wudhu miftahu sholat, wudhu itu pembukanya sholat. Wudhunya Pak ya itu jadi walaupun sudah punya wudhu ketika datang sholat wudhu lagi. Terus doa-doa ketika menjelang sholat habis komat itu kan berbicara mimpi masalah dan mimpi hati robbana wa taqabbal doa. Ada yang bilang yang tak maksudi baru doa kamatubi atin maka bataka wa ma'ifataka. Ada lagi banyak ya. Allah ma'atini afdala ma'ati ibadika sholihin, banyak sekali. Jadi kalau imam yang baca itu Laudhu binas, malikin nasir, nanti maunya itu Allahu Akbar di sini nanti Pak. Nah, enaknya itu jadi makmum. Makmum itu makmum itu rano syaratnya. Ada Pak, makmum itu yang di belakang imam harus ngerti. Nah itu yang paling baik. Ketika imam batal harus Tapi itu bisa nggak? banyak yang nggak tahu juga ya. Iya, iya. Ketua saya itu pernah marahi orang. Iya, pernah marahi orang yang nggak ngerti Sama juga. syarat rukun sholat di belakang imam. Dimarahi sama dia. Kembali ke pembahasan, bahasanya barang siapa yang lewat kuburan terus mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir, maka kuburan itu akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya orang yang mengucapkan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dicatat baginya 1000 kebaikan dan diangkat 1 juta kebaikan dan diangkat 1 juta derajat dan dihapus darinya 1 juta keburukan. Ada diampuni, ada dihapus, ada ditutupi. Nah, dosa itu ada yang diampuni, ada dihapus, digosok, ada ditutupi. Pertama ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan itu maujud illallah kecuali Allah wahdahu khalis wijine Allah la syarikalah, ora ana sekutan itu wajib la maujud lahu kedua Allah. Lahu iku kedua Allah al-mulku te kerajaan, segala kerajaan. Ya Allah. Walahu lan iku kedua Allah alhamdulillah segala puji. Jadi pujian itu ada 4 ya. Qadim ala qadim, qadim ala qudus, qudus ala qadim, qudus ala qudus.
Pujian Allah kepada Allah sendiri. Pujian Allah kepada Allah seperti dalam Al-Quran, Alhamdulillahirabbil, Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji kepada makhluk, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad memuji Allah, Nabi Muhammad dipuji, Allah memuji Nabi Muhammad. Pujian Allah kepada makhluk. Ada pujian makhluk kepada Allah, kita habis dahar ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alana minal. Pujian makhluk kepada Allah. Ada pujian makhluk kepada makhluk. Kok enak tuh masakan itu. Maksudnya minta lagi. Pujian suami kepada istri itu hakikatnya semua adalah pujian kepunyaan Allah Subhanahu. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk. Hakikatnya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu. Jadi pujian kita dapat semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Yuhyikum maha hidup sapa Allah, wa yuhyikum menghidupkan sapa Allah, wa yumitilan mematikan sapa Allah. Wa khaliq Allah itu hayat datang maha hidup, layak mutu ora bakal mati. Jadi ora bakal mati sapa Allah, jadi kelawan dalam kekuasaan Allah al khairu segala kebaikan. Jadi semua kebaikan dalam genggaman Allah Subhanahu. Jenengan mau nolong orang nggak jadi, mau nolong orang nggak jadi, tetap dapat kebaikan. Ada pengemis, jangan mau ngasih karena repot nggak bisa ngasih. Kepingin ngasih orang tadi, si kepingin aja didengar sama Allah Subhanahu. Padahal dia tuh kepingin betul, dapat nanti akan ada jalan lain lagi, akan ada orang yang ngasih dia. Walaupun kita ingin ngasih tapi tidak bisa. Biadil khair, dalam genggaman Allah kebaikan. Bahwa hal itu Allah ala kulli syai'in ngatasi segala sesuatu qadirun iku mau kuasa. Menjadikan yang lemah jadi kuat, yang melihat jadi buta, yang mendengar jadi tuli, yang bisu jadi bersuara. Tangan bisu, tapi ketika tanda tangan 103 tambah 3 lagi 1 juta. Berapa Pak? 1 juta. Tangannya ngomong Pak. Bicara. Ada orang perlu 1 juta, terus tulisnya itu 1, nolnya 5, kurang 1. Itu digeger Pak. Yang geger itu mulutnya nanti, bukan tangannya. 1 juta kok ditulis 100.000. Salah nih Mas, mana? Yang salah itu tangannya tadi ini. Nulisnya gak sah. Si bisu nih, menurut kita bisu nih Pak, tapi jadi masalah. Tapi nanti Allah bisa menyuarakannya dapat suara pada saat. Ada orang punya lidah tapi nggak bisa bersuara, bisu. Tapi kok sama ya lidahnya ya? Berarti di situ menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu. Jadi dalam genggaman Allah segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, barang siapa yang membaca doa tadi itu, nawaro mongko memberikan cahaya sapa Allah tilkal kubur mengkono-mengkono kuburan. Kuliah sekabehane. Jadi orang jelek, orang baik semua dapat cahaya. Orang banyak kebaikannya, orang banyak kesalahannya dapat cahaya. Wa ghafaran ngapura sapa Allah. Niko ilaha maring wong kang ngucapkan la ilaha illallah. Wa katabalan nyatet lahu bagi qail wong kang ngucapkan doa alfa alfi hasanatin kelawan 1 juta kebaikan. Dicatat 1 juta kebaikan. Nah. Orang punya 1 juta kebaikan,
dengan nggak punya berbeda. Orang punya ya Bapak, punya punya air mineral banyak, dengan nggak punya berbeda. Dengan banyak kebaikan bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk menutup keburukan. Orang punya banyak kebaikan bisa dipakai jadi aset, bisa juga untuk menebus dosa. Berarti penting nggak punya kebaikan banyak. Pentingnya menumpuk aset saldo kebaikan. Ini perlunya menumpuk royalti kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan, salah ngomong, salah ucap, nyakiti orang, nggak ketemu orangnya, itu pakai nambelin nanti Pak Nila. Kesalahan-kesalahan kita ini. Pernah ngetak koncoy, nah, terus koncoynya sudah meninggal, belum sempat minta maaf. Gimana caranya? Warofa'alan ngangkat lagu maring koil alfa alfi darajatin kelawan 1.000.000 derajat. Dengan naiknya derajat, naik juga fasilitasnya. Dengan naik derajat, naik juga fasilitasnya. Fasilitas yang diberikan Allah karena dengan naik derajat berbeda, ya. Anak yang masih kecil, masih bayi, nggak perlu banyak, nggak perlu duit Pak. Baik, udah TK lain lagi nih, karena derajatnya berbeda. SD lain lagi Pak, kuliah lain lagi. Makanya kita perlu derajatan dulu. Perlu betul nggak derajat tinggi Pak? Orang yang datang ke tempat sholat, dosanya diampuni, derajatnya diangkat 1. Dosanya diampuni 1, diangkat 1 derajat. Dosanya diampuni 1, derajatnya diangkat 1. Wahatolan menghapus, tadi diampuni dosanya, yang sekarang ini kan menghapus sapa Allah anhu saking koil alfa alfi sayatin, lawan 1.000.000 keburukan. Nah ini Pak, menghapus itu gini Pak, tadi kan diampuni dihilangkan ya. Nah kalau hato itu dihapus, nah, ini, gosok sampai hilang, namanya dia. Ada yang kafaro itu suwek, rek. Jadi macam-macam, hilangnya dosa itu macam-macam. Ada yang diampuni, ada yang dihapus dosanya, banyak sekali. Jadi kebaikan itu banyak sekali. Al khairu kathirun wa qalilun fa'ilu. Kebaikan itu banyak sekali, tapi sedikit yang melakukannya. Makanya kita baca ini Pak, supaya nancep ya, bisa kita amal. Ya, dikit-dikit pokoknya diamalkan Pak ya. Usahakan untuk memohon kepada Allah punya ilmu yang bermanfaat. Gimana caranya diamal? Hanya sederhana tapi abot ini Pak. Makanya kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan untuk mengamal. Di la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Ini yang pokok-pokok saja, yang zikir yang la ilaha illallah yang lain-lain banyak juga Pak. Ada yang dari sahabat, dari Rasulullah ya. Itu yang dari Rasulullah ya. Ada yang dari ulama-ulama juga. Sekarang penjelasannya sini ya. Bahasanya zikir itu yang sudah jelas, zikir sudah sampai ya, supaya kita itu disunahkan dilakukan di awal, siang dan akhirnya. Ketika tidur, ketika bangun, ya. Karena di situ banyak kebaikan. Zikir bangun tidur, mau makan, mau masuk kamar mandi, itu ada kamar mandi, kalau bisa diamalkan.
karena di situ banyak kebaikan dan kita dianjurkan untuk sungguh-sungguh dan menghafalkannya. Dan melanggengkannya. Melanggengkan. Berat loh Pak, gitu Pak ya. Zikir itu enteng tapi berat. Makanya perintahnya ya lagi namanya Allah dzikron kasih. Ini orang-orang beriman zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kan kita tuh pikiran kita itu kan macam-macam misalnya Pak ya. Oh, sampai lupa zikir nih Pak. Pertama ya, disuruh untuk mempelajarinya, disuruh untuk mengamalkannya dan membiasakannya. Waqadis taufaha al-Jalaluddin Asyuti Wadhaifil Yaum Lailah. Nah, kitab ini disinggung dalam kitab Satu Ribat. Mengarang kitab ini Imam Suyuti ya. Disebut dalam kitab ini bahasanya telah menyusun dan memenuhinya Syekh Jalaluddin Asyuti, yaitu zikir Wadhaifil Yaumi Walailah, rutinitas zikir hari dan malam, bukan pagi dan sore tapi hari dan siang dan malam. Pertama, jadi menjaganya dan mengamalkan. Yang kedua, wasaniya ain anal istighol bi dzikri al khos bi waqtin au mahalin bi an warada asyar'u bihi fi walau min tariqin dhaif afdal. Zikir yang berkaitan, zikir khusus yang berkaitan dengan waktu dan tempat itu lebih baik ya daripada menggunakan Al-Quran. Contohnya nih, dengan bersin Alhamdulillah yarhamukallah, semua ini kan nggak tahu terus baca qul huwallahu ahad, boleh nggak? Boleh. Kurang boleh baca apa? Ajib inna a'tainakal kautsar. Yang bagus itu dengan zikirnya sudah ada. Pertama gitu ya. Ada orang lagi menakar. Wailul lil mutaffifin. Lagi menakar apa? Cairan, lagi bubur karpet. Alladzina idza qalu astagfirullah wa idza qalu awazanun yusirun. Nah, zikir yang sudah disebutkan waktu dan tempatnya itu lebih utama kita baca daripada menggunakan Al-Quran yang tidak disebutkan. Karena ada nih, ketika masuk kamar mandi, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Semua kita baca qul a'udzu birabbin nas. Boleh dong Mbak? Kan surat perlindungan kan? Masih kalah dengan yang tadi. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini kita lagi dahar nih. Inna a'tainakal kautsar. Alhamdulillah. Nah, kata alhamdulillah. Inna a'tainakal kautsar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masih kalah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Jadi zikir yang sudah disebutkan tempatnya dan waktunya itu lebih utama daripada menggunakan Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, yang sudah kami jelaskan tadi ya, bahasanya zikir itu kalau bisa diketahui artinya, tahu artinya. Ya. Itu ada orang diracun lah, ada bos itu bos jahat ya, usil lah, bukan jahat, usil. Orang ini kayak kemelinding ya. Budaknya diuji diracun selama 40 kali. Kok enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak tahan bosnya tanya, kamu itu manusia apa sih? Kenapa bos? Kamu udah saya racun 41 kali kok enggak kamu kenapa? Saya tuh baca ini. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa wassalsul. Besar karena yakin. Pentingnya kita
mengetahui arti-arti apa yang kita baca. Merasa cukup sekian Pak ya. Semoga bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi